21. Akhirnya kabar yang ditunggu terdengar juga. Bagas memberitahu jika rumah yang akan Sivana dan Saka tempati sudah siap. Kapan saja mereka sudah bisa pindah. Baik Sivana maupun Saka menyambutnya dengan gembira. Banyak hal yang sudah Sivana rencanakan jika nanti mereka tinggal terpisah dari orang tua. Ia ingin mencari kerja paruh waktu untuk bisa menghasilkan uang sendiri, terutama agar tidak terlalu tergantung pada mertua yang selama ini membiayai semua kebutuhannya. Mandiri secara finansial menjadi tujuan Sivana sekarang. Yang terpenting dari itu semua adalah di rumah baru nanti ia tidak perlu berpura-pura berperan menjadi istri yang baik. Sebab tentunya di tempat yang hanya ada dia dan Saka seorang pasti akan lebih bebas. Kesepakatan untuk tidak saling mengusik privasi masing-masing sangat Sivana nantikan. Sivana merasa akan ada angin segar jika mereka bisa tinggal terpisah nanti. Sivana mulai menulis apa-apa saja yang ia rencanakan dan menjadikannya target selain cepat lulus kuliah. "Nulis apa sih, lo?" tanya Saka yang lewat di belakang Sivana dan melihat istrinya itu sedang dalam mode serius. "Kepo," jawab Sivana tanpa menoleh. Saka berhenti, memperhatikan Sivana yang masih menekuni buku dan pena. Mengintip sedikit apa yang sedang istrinya tulis. Badannya membungkuk di belakang bangku. Kepalanya di atas pundak Sivana. "Mau kerja? Kerja apa, emang?" ujar Saka membaca tulisan Sivana. "Apaan sih, lo, resek banget jadi orang." Sivana bersungut. Segera ia menutup buku catatannya. "Gue kan cuma nanya, lo mau kerja apa? Lagian apa bisa lo kerja?" ujar Saka yang terdengar menyebalkan di telinga Sivana. Sedang malas berdebat dan malas juga memberi penjelasan, Sivana bangkit dari bangkunya. "Kita lihat saja nanti, gue atau lo yang bakalan sukses lebih dulu. Jangan sampai kalau nanti tiba saatnya kita berpisah, lo mohon-mohon gak mau cerai dari gue," ujar Sivana yang akhirnya meninggalkan Saka dan bersiap untuk tidur. Saka hanya bisa bergeming, mencerna kalimat cerai yang baru saja diucapkan Sivana. Entah kenapa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ada rasa tidak suka kalimat itu keluar dari mulut Sivana. "Mau sampai kapan lo berdiri di situ? Apa mau tidur sambil berdiri?" tanya Sivana yang sudah bersiap tidur setelah menggelar alas tidurnya. Saka menatap Sivana yang sudah bergelung dalam selimut, mencari jawaban tentang apa yang sedang bergelut dalam hati. Sebab keresahan hati Saka tak terjawab. Justru semakin rumit untuk menyimpulkan jawabannya ketika ia melihat Arjuna kembali mendekati Sivana. "Sendiri lagi?" tanya Arjuna. "Juna, sebenarnya lo nunggu siapa sih di sini?" "Gue," Sivana menunjuk dirinya sendiri. "Nggak nunggu siapa-siapa, nunggu angkot aja." Dahi Arjuna mengernyit. "Angkot? Emang lewat sini?" Setahu Arjuna jalan di depan minimarket ini tidak dilewati angkot. Sivana bingung dengan pertanyaan Arjuna. Ia sebenarnya tidak tahu apakah ada angkot yang lewat di depan minimarket ini atau tidak. "Ya udah gue nunggu ojek aja di sini." Mata Sivana celingukan, mencari pria yang biasa menjemputnya. Ketemu, Saka ada di seberang jalan. Pria itu tak menghampirinya tetapi justru pergi begitu saja meninggalkannya dan Arjuna. "Daripada lo nunggu ojek mending gue anter." Arjuna menepuk jok belakang motornya. Yang dilihat Sivana sekilas karena ia kembali mencari kemana Saka mengarahkan motornya. "Yuk, naik, gue anter," ulang Arjuna. Nggak usah, gue pulang sendiri aja." Tidak mau lagi bicara panjang lebar, Sivana segera kabur. Membuat Arjuna bertanya-tanya. Setelah memesan ojek online, sampai juga Sivana di rumah meskipun terlambat. Badan sudah lelah tapi masih harus dihadapkan dengan sikap Saka yang kekanak-kanakan. Pria itu berdiri di depan pintu kamar sambil bermain rubik. Mungkin niatnya menyambut sang istri tapi justru membuat Sivana kesal dengan ucapannya.
Hanya cewek murahan yang gak ingat status. Jalan sama cowok sampai lupa waktu. Sivana berusaha tak mendengar dan mengabaikan apapun yang Saka ucapkan. Ia memilih segera masuk kamar dan membersihkan diri. Merebahkan diri sejenak rasanya akan sangat nyaman. Namun, lagi-lagi Saka mengusiknya. Pria itu mencekal tangan Sivana. Memaksa Sivana berhenti dan memberi perhatian pada Saka. Gue bilangin, ya, jadi cewek itu jangan kegatelan. Lo itu udah nikah, ngapain juga mau diantar sama cowok lain? Tukas Saka dengan nada emosi. Sebenarnya Sivana kurang paham apa maksud Saka dengan kegatelan. Terus diantar cowok. Siapa? Dirinya. Sivana memang pulang diantar cowok tapi itu adalah supir ojek online. Lalu di mana salahnya? Maksud lo apa sih? Nggak jelas banget. Sivana melepas tangan Saka kasar. Malas kalau harus ribut soal hal yang tidak jelas. Sebelum Sivana kembali melangkah, Saka menarik tangan Sivana lagi. Lo diantar Arjuna, kan? Tuduh Saka. Sivana menatap tajam suaminya. Ia sedikit banyak menangkap maksud tuduhan Saka. Oh, lo lihat tadi kalau ada Arjuna nawarin buat antar gue pulang. Terus masalahnya di mana kalau emang gue pulang diantar Arjuna? Sivana seolah menantang. Jangan terlalu mendalami peran sebagai suami, lo sendiri yang mengusulkan perjanjian nikah itu, kan? Status kita hanya dalam buku, bukan dalam kehidupan. Usai mengatakannya Sivana benar-benar pergi. Meninggalkan Saka dalam bimbang. Ada yang salah dalam dirinya. Sikap Saka terhadap Sivana harusnya tak seperti tadi. Saka seakan tertampar kenyataan jika pernikahannya dengan Sivana tidak selayaknya pernikahan. Ia tidak boleh mencampuri urusan Sivana termasuk soal hubungan gadis itu dengan pria lain. Ego, kemarahan, juga rasa cemburu yang belum bisa ia raba dengan nyata harus terpenjara karena ia tak ada hak untuk menyuarakannya. Kebebasan yang dulu Saka janjikan menjadikan dirinya tak berdaya. Bersambung 22. Sejak hari itu Sivana merasa ada yang berubah dari sikap suaminya. Terkesan lebih cuek pada Sivana. Bahkan interaksi di antara mereka pun sangat minim. Tidak ada lagi antar jemput seperti biasanya. Seolah Saka ingin menghindar. Di hari mereka pindah rumah, Saka masih sama dinginnya. Pria itu terus saja menurut dan pasrah menerima semua yang Sivana inginkan. Tidak seperti biasanya, di mana mereka akan adu mulut terlebih dulu sebelum menentukan sesuatu. Termasuk menentukan kamar mana yang akan Sivana dan Saka tempati. Tidak ada protes sama sekali dari pria itu ketika Sivana memilih kamar utama. Semua menjadi semakin asing saat mereka tinggal hanya berdua. Saka dengan hidupnya begitu juga dengan Sivana. Janji yang dulu mereka ucapkan untuk tidak saling mengusik privasi masing-masing berjalan sesuai rencana. Mereka jarang sekali ngobrol, atau sekadar tanya, dari mana dan dengan siapa. Tidak ada formalitas seperti itu. Sampai-sampai membuat Sivana merasa seperti hidup sendiri. Karena itulah, Sivana ingin segera punya pekerjaan agar hidupnya tak terlalu membosankan. 1 minggu saja serasa waktu berjalan setahun jika ia berada di rumah. Di sela-sela jam istirahat Sivana mulai berselancar di media sosial untuk menemukan pekerjaan yang pas untuknya. Sibuk apa sih lo sih? Tanya Dinda setelah menyeruput es teh yang tadi ia pesan. Cuaca memang sedang panas siang ini. Sepanas hati Saka yang sejak tadi memperhatikan Arjuna yang duduk satu meja dengan istrinya. Iya, sok sibuk banget. Minum tuh es lo, entar mencair bikin banjir, timpal Kania. Arjuna memperhatikan tingkah Dinda dan Kania yang sering meledek Sivana dengan senyum. Ini bukan kali pertama Arjuna ikut gabung di meja mereka. Tentu tujuan Arjuna adalah Sivana. Memang siapa lagi? Sivana menghentikan sejenak fokusnya pada layar laptop. Mendorong sedikit kacamatanya ke atas agar nyaman. Gue lagi sibuk cari loker, jawab Sivana. Lo cari kerjaan?
Tanya Arjuna spontan. Jawab Sivana. Emang lo mau kerja, apa? Sela Kania. Sivana mengangkat dua bahunya ke atas. Belum tahu, tapi kerja apapun boleh, yang penting paruh waktu. Yakin lo mau kerja? Buat apa sih? Apa orang tua lo udah nggak mampu biayain kuliah lo? Dinda ikut nimbrung. Sivana mencebik dengan pertanyaan Dinda. Emang harus nunggu orang tua gue nggak mampu dulu baru gue kerja? Denger ya, gue kerja karena gue pengen menghasilkan uang sendiri. Setidaknya buat kebutuhan gue sendiri, gue nggak perlu bergantung sama orang tua gue. Kalau soal kuliah, orang tua gue masih mampu biayain gue sampai lulus. Kesal juga Sivana dengan pertanyaan Dinda. Maaf, nggak ada maksud gue, seloroh Dinda. Beneran lo mau cari kerja? Ujar Arjuna setelah tadi nampak berpikir. Ya benerlah, masak iya gue bercanda. Lagi-lagi Sivana menampakkan raut kesal karena tidak ada yang percaya jika dirinya memang berniat untuk kerja. Melihat raut kesal Sivana dengan bibir mencibir membuat Arjuna gemas. Sivana semakin memesona di mata Arjuna. Sikap cuek dan apa adanya dari Sivana inilah yang menjadi daya tarik bagi Arjuna. Ia sampai rela bergabung dengan dua gadis absurd seperti Dinda dan Kania, semua demi bisa dekat dengan Sivana. Arjuna masih menyimpan rasa penasaran pada Sivana yang tak luluh dengan pesonanya. Padahal di kampus ini ia termasuk mahasiswa impian para gadis. Wajah tampan dan rupawan dengan tunggangan yang tak main-main harganya menunjukkan kelas Arjuna sebagai pemuda dari kalangan atas. Desas-desus tentang bisnis orang tua Arjuna yang sukses semakin menambah pamor pria itu. Belum lagi tersiar kabar akan kemampuan Arjuna menaklukkan sirkuit. Semakin banyak saja para gadis yang mengantri untuk jadi kekasihnya. Berbeda dengan Sivana yang justru selalu menghindar ketika Arjuna berusaha mendekat. Gue ada info loker buat lo, ujar Arjuna. Bercanda apa serius, lo? Tanya Sivana masih ketus. Seriuslah, 2 rius atau 3 rius juga nggak masalah. Bukan hanya Sivana yang menatap heran. Dinda dan Kania pun sama herannya dengan jawaban receh Arjuna. Gaje, lo, kak. Cibir Dinda, ditanggapi dengan tawa oleh Arjuna. Biar kalian senyum dikit. Benar saja, Dinda dan Kania langsung tersenyum kecuali Sivana. Loker apaan? Tanya Sivana menindaklanjuti. Jadi pelayan di rumah makan ayam cepat saji, mau? Jawab Arjuna. Jauh nggak lokasinya? Arjuna menggeleng. Nggak, paling 10 menit dari kampus. Pasti nggak ini? Jelas pasti. Kalau lo mau, gue antar ke sana. Sivana nampak berpikir. Kak, aku mau juga dong dicariin kerjaan, sela Kania. Maaf tapi lokernya cuma butuh 1 orang, jawab Arjuna dengan senyum. Yah, terlihat wajah kecewa Kania Yabek dibuat-buat. Tentu saja Kania tidak serius. Bagi gadis itu cukup meminta uang saja pada orang tua. Belum saatnya ia bekerja. Dinda langsung menyenggol temannya itu. Apaan sih lo? Namanya juga usaha, gue kan pengen juga dianterin sama Kak Arjuna. Mata Kania mengerling manja pada Arjuna. Mencoba menggoda tapi justru hanya dibalas senyum oleh Arjuna. Gimana? Mau nggak? Tanya Arjuna memastikan. Boleh deh, gue coba. Jawab Sivana setelah memikirkan. Arjuna pun memberitahu jam kerja di rumah makan tersebut. Apa-apa saja pekerjaan yang harus dilakukan. Kok tahu banget sih, lo? Tanya Sivana curiga. Arjuna langsung tertawa. Iyalah, gue tahu. Tak lupa Arjuna memberitahu kapan mereka akan berangkat ke lokasi. Jadi lo tunggu gue di parkiran. Sivana memastikan. Iya. Tungguin aku juga dong, Kak. Kania masih saja berusaha. Seketika kepalanya ditoyor oleh Dinda. Ish, nggak bisa lihat teman usaha dikit aja. Kania mengusap-usap kepalanya dengan kesal. Oke, deh kalau gitu.
ujar Sivana. Sivana mulai memikirkan gambaran untuk mengatur waktu jika nanti ia diterima di rumah makan itu. Clear mencari lowongan pekerjaan, kini baru terasa perut Sivana lapar. Ia pun bangkit untuk memesan makanan. Gue lapar, mau pesen makan dulu. Sivana beranjak dari bangkunya. Gue mau siomay, teriak Dinda. Gue juga, sahut Kania. Sivana berhenti sekejap. Lo mau pesen apa? Tanya Sivana pada Arjuna. Samain aja sama lo, jawab Arjuna. Sivana meninggalkan bangkunya. Di saat yang sama ada Saka dan teman-temannya juga berdiri. Hendak meninggalkan kantin. Seperti tidak ada jalan lain saja, mereka berpapasan di antara meja-meja yang penuh dengan para mahasiswa. Sampai Sivana bingung siapa yang harus menepi untuk memberi jalan. Pandangan Saka dan Sivana sempat saling bertemu sebelum akhirnya gadis di samping Saka memutusnya. Ini cewek yang waktu itu bukan sih? Tanya Giska melirik pada Saka. Benar, kan? Saka tak menanggapi, ia justru berlalu begitu saja dari hadapan Sivana. Memaksa Sivana menyingkir dengan sendirinya. Tak ada sakit hati pada Sivana karena memang inilah yang mereka inginkan untuk menutupi status mereka. Sivana kembali melangkah memesan makanan setelah Saka dan teman-temannya pergi dari hadapannya. Berbeda dengan yang lain yang tak peduli dengan Sivana, gadis bernama Giska justru menoleh. Kembali melihat Sivana, Giska rasa benar-benar pernah melihat Sivana. Selesai jam kuliah, Arjuna sudah menunggu Sivana di tempat parkir. Udah lama nunggu, iya. Buat lo, nunggu setahun juga gue rela, jawab Arjuna. Ish, gaje banget, lo. Sivana mencibir, membuat Arjuna tak bisa kalau tidak tertawa. Yuk, ntar keburu diisi orang lokernya, ajak Arjuna. By the way, gue nggak pakai helm nggak apa, nih. Aman. Arjuna mengacungkan jari jempolnya. Segera Sivana naik ke motor Arjuna. Pria itu pun tak menunggu waktu untuk menstarter motor sport miliknya. Begitu gas ditarik meninggalkan area parkir, ada Saka yang sejak tadi diam-diam memperhatikan. Tangannya mengepal menahan marah melihat Sivana pergi dengan pria lain. Bersambung. 23. Chicken Jet. Sebuah papan nama besar yang langsung Sivana lihat. Di area parkir rumah makan tersebutlah Arjuna menghentikan motornya. Di sini, tanya Sivana. Iya, lo tunggu di sini bentar. Ya, pinta Arjuna usai melepas helm. Sivana mengangguk patuh ketika Arjuna meninggalkannya masuk. Katanya ingin tanya dulu apakah lowongan pekerjaan yang dibuka sudah diisi orang atau belum. Tak sampai 10 menit Arjuna sudah kembali. Senyum di bibir pria itu menjadi pertanda baik yang dilihat Sivana. Bagaimana? Tanya Sivana tak sabar. Belum diisi orang. Yuk kita masuk, ajak Arjuna. Tunggu. Sivana merapikan penampilannya. Tak lupa melihat diri di kaca spion motor Arjuna. Ia juga mulai mengeluarkan berkas lamaran yang tadi ia buat dadakan di kampus. Kecanggihan teknologi sangat membantu Sivana. Sebab surat lamar tak perlu lagi ditulis tangan. Cukup diketik kemudian dicetak. Berkas lain seperti KTP juga sudah ia fotokopi. Benar-benar cepat. Menenteng map berwarna hijau, Sivana masuk dengan penuh pengharapan. Senyum bahagia tersungging di bibir gadis itu. Sama halnya seperti Sivana, Arjuna pun terlihat bahagia. Pria itu semangat sekali mengantarkan Sivana menemui perwakilan manajer rumah makan tersebut. Juga menemani ketika Sivana diwawancara. Makasih, ya, udah bantuin gue dapetin kerja, ujar Sivana usai wawancara. Arjuna mengangguk bangga. Udah lama lo kerja di sini. Sivana sendiri baru tahu kalau ternyata Arjuna bekerja di rumah makan ini juga. Pantas saja tadi ketika diwawancara manajer rumah makan itu cepat sekali memberikan persetujuan untuk Sivana kerja. Rupanya Arjuna yang sudah merekomendasikan Sivana. Bahkan tadi Arjuna berani menjamin tentang kinerja Sivana.
Untuk semua itu Sivana berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membuat Arjuna kecewa. Ia harus rajin dan bisa bertanggung jawab. Lumayan, sekali lagi makasih. Iya, gue seneng bisa bantu lo. Gue antar pulang, iya. Jangan, gue bisa pulang sendiri. Lo harus kerja, kan? Arjuna menepuk jidatnya sendiri. Oh, iya, gue sampai lupa. Terus lo pulang naik apa? Sivana merogoh ponsel dalam tas lalu menunjukkannya pada Arjuna. Ojek. Melalui ponsel pintar miliknya Sivana memesan kendaraan umum itu. Arjuna masih menemani Sivana sampai ojek online yang dipesan datang. Pria itu harus bekerja hari ini, sementara Sivana besok baru mulai bekerja. Gue duluan, ya, pamit Sivana setelah sebuah motor yang dikendarai pria berjaket hijau berhenti di depannya. Hati-hati, Arjuna melambaikan tangan. Hari hampir menjelang pagi, tapi Saka belum ada niat untuk kembali pulang. Ini pertama kalinya sejak pindah rumah pria itu tidak pulang. Menyusuri jalanan tanpa tujuan setelah sebelumnya ia habiskan waktu berkumpul di base camp bersama teman-teman bulenan. Kira-kira sudah jam 3 dini hari saat Saka pamit pada temannya untuk pulang tapi justru tak sampai ke rumah. Rasa kesal dan marah jika mengingat kejadian kemarin ketika istrinya pergi dengan Arjuna masih bercokol di dada. Dengan santai ia mengemudikan Ducati hitam miliknya. Sesekali meneriakkan kemarahan. Arhe! Saka berteriak dari atas motor. Menumpahkan kekesalan yang tidak bisa ia beritahu pada siapapun. Ingin sekali ia memaki Arjuna, mengumpat atau menghajar pria itu sekalian karena telah berani mendekati Sivana. Pernikahan yang dulu dirancang hanya sekadar status dalam buku, nampaknya tak lagi sama dengan apa yang Saka rasa. Nyatanya, Saka tidak rela ada pria lain yang mendekati miliknya. Bangsat, lo, Arjuna! Teriak Saka pada angin bak orang gila. Meskipun begitu, ia terus menyusuri jalanan kota yang lengang. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang melintas. Inilah satu-satunya cara Saka melampiaskan emosi yang tertahan. Walaupun terkesan kurang kerjaan, di belakang pria itu menyusul iring-iringan motor yang memacu kecepatan di atas rata-rata. Mereka bahkan menyalip Saka. Saka yang awalnya tidak peduli jadi tersulut emosi ketika ada yang menyenggol motornya, meski tak sampai jatuh. Kaget dan sempat oleng membuat Saka tak terima. Ia kejar motor yang tadi telah menyenggolnya. Ninja hijau yang ditunggangi dua orang pria itu harus ia dapatkan. Saka tak peduli dengan iring-iringan motor yang merupakan teman dari pria penunggang ninja hijau. Dengan gesit Saka mampu mengejar dan memepet motor sport berwarna hijau. Merasa tidak kenal, pengemudi ninja mengabaikan Saka. "Woi, berhenti, lo, brengsek!" teriak Saka ketika berhasil mensejajarkan motornya dengan ninja yang ia kejar. Pemuda penunggang ninja hanya menoleh sekilas, lalu kembali menarik gas menambah kecepatan. Meninggalkan Saka begitu saja. "Wah, parah, lo, nantangin gue rupanya," gumam Saka. Tidak mau kalah, adrenalin Saka seolah ditantang untuk bisa mendapatkan ninja hijau dan memberinya pelajaran. Jiwa pembalap dalam dirinya berkobar. Tantangan untuk menaklukkan pria yang telah mengusiknya diterima dengan senang hati oleh Saka. Hitung-hitung memberi pelajaran sambil bersenang-senang. Gerombolan pemuda itu baru berhenti di sebuah lapangan. Mereka semua turun dan menatap Saka dengan sangar. Saka telah mengusik ketenangan dan kebahagiaan geng motor mereka. Dengan beringas mereka langsung membentuk lingkaran mengurung Saka di tengah. "Siapa lo, berani ngikutin kita?" tanya salah satu perwakilan dari geng motor itu. "Tentunya pemuda penunggang ninja. Gue guru kalian, yang akan mendidik dan mengajari aturan berkendara," jawab Saka nyeleneh. Tawa mengejek menggelegar mengelilingi Saka. "Lo bilang guru, pria itu manggut-manggut. Boleh, kalau lo bisa lawan semua teman-teman gue." Saka tersenyum miring. Ganti ia yang meremehkan anak-anak ini. "Maju,
Kalian, tantang Saka. Dengan sedikit aba-aba dari salah seorang anggotanya, semua menyerang Saka bersamaan. Sudah seperti tawuran saja. Kalau masih bermain tangan kosong, kemampuan bela diri Saka masih bisa diandalkan. Menghadapi geng motor sekelas anak-anak ini bukanlah masalah besar bagi Saka, walaupun tetap ada luka yang harus ia terima. Saka ahlinya berstrategi. Sejak tadi ia sudah mengamati siapa ketua geng dari anak berandalan ini. Pria penunggang ninja. Dia adalah sasaran utama Saka. Mendapatkannya berarti mengalahkan semua orang yang tadi menyerangnya. Benar saja, ketika penunggang ninja berhasil ia lumpuhkan dan menjadikannya sandera, semua gerakan terhenti. Masih mau lanjut nyerang gue kalian? Tanya Saka dengan mencengkeram leher si penunggang ninja. Ampun, Bang, kita nggak ada niat buat celakain abang. Kita cuma senang-senang, kok Bang, ujar pemuda yang disandera Saka. Gue lepasin lo, tapi kalau gue lihat kalian lagi bikin ulah, gue habisin lo semua. Pemuda itu mengangguk patuh. Janji, Bang. Saka melepas pemuda itu begitu saja. Lalu membenarkan jaketnya dan pergi menunggangi Ducati miliknya. Melesat di jalanan menuju rumah. Sebentar lagi masuk waktu subuh. Saka sudah tiba di rumah. Diam-diam ia masuk ke kamar. Melihat luka di wajah bekas tawuran tadi. Sebelum ia tidur, Saka mengambil kotak obat. Sivana yang sudah bangun dan hendak ke dapur melihat pintu kamar Saka terbuka. Ia melongok melihat si pemilik kamar. Astaga, lo, kenapa? Sivana langsung masuk begitu melihat wajah bonyok Saka. Pria itu tak menjawab, membuka kotak obat dan akan mengoles salep di wajah. Nggak gitu ngobatin luka, dibersihin dulu biar nggak infeksi. Cegah Sivana melihat cara Saka yang salah. Tunggu, gadis itu keluar dan kembali lagi dengan baskom berisi air hangat. Dengan telaten Sivana membersihkan luka Saka menggunakan handuk basah. Setelahnya baru memberikan salep untuk luka di wajah Saka. Sejak tadi tak sedikit pun perhatian Saka teralih. Membuat Sivana yang menyadari hal itu menjadi risih. Nih, lo oles sendiri. Sivana menaruh salep di tangan Saka dengan kasar. Ia sudahi saja semua karena benar-benar tidak nyaman dipandang Saka. Baru juga Sivana akan melangkah, tangannya justru dicekal Saka. Memaksa Sivana menoleh untuk tahu apa alasan pria itu menghentikannya. Saka tidak bicara. Untuk beberapa saat ia terus menatap Sivana sebelum akhirnya melepaskan tangan gadis itu. Sivana mencibir sikap Saka yang aneh tapi tak ingin bertanya. Ia memilih untuk keluar saja dari kamar suaminya. Saka tersenyum kecut melihat pintu kamarnya tertutup. Merasa bodoh dengan sikapnya yang tak jelas. Bersambung.